Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat dan kita semua disehatkan selalu, juga dimudahkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, masih bersama saya si Cos, yang kali ini saya akan mencoba merangkum alur film yang berjudul Spill 2020, di mana film ini menceritakan sebuah keluarga yang berniat mudik ke kampung halaman orang tuanya. Namun di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan dan tiba-tiba mereka berada di sebuah rumah seorang penyihir jahat. Lalu bagaimana ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi dan bucat-bacot lagi, siapkan posisi, pastikan sendiri dan pasang handsfree. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar saya semakin semangat untuk membuat konten selanjutnya. Dan inilah dia. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pengacara yang kaya raya berkulit hitam bernama Marquis T. Woods. Dia mendapat sebuah kabar bahwa ayahnya yang berada di kampung halamannya sudah meninggal. Scene berpindah di rumah Mark. Mark dengan keluarga kecilnya yang terdiri dari istri bernama Fiora, anak laki-laki bernama Taidon, dan anak perempuannya yang bernama Sam. Di sini baru terungkap ternyata selama ini Mark tidak pernah membicarakan keluarganya tersebut dengan alasan dia kabur dari kampung halamannya karena sering mendapat kekerasan dari sang ayah. Walaupun begitu, Mark berencana akan mengunjungi kampung halamannya itu dan melihat ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Di keesokan harinya, Mark dan keluarga kecilnya itu mereka berangkat menuju kampung halaman Mark dengan menggunakan pesawat pribadi. Lalu di tengah perjalanan, Mark melandingkan pesawat pribadinya itu di suatu perkampungan yang terlihat sepi untuk mengisi bahan bakar sekalian mencari toilet. Di sana Mark bertemu dengan salah seorang pemilik toko yang kurang bersahabat. Bisa dilihat ketika Mark mengajak ngobrol dan bercanda, pemilik toko itu terlihat dingin dan acuh tak acuh. Sedangkan Taidon yang menunggu Mark di luar sambil mencari sinyal HP. Dia bertemu dengan anak sebayanya. Taidon berkenalan dengan anak sebayanya itu. Anak itu menanyakan tangan Taidon yang berbentuk aneh. Ternyata Taidon punya tangan yang cacat karena patah saat bermain basket. Dan setelah pengisian bahan bakar selesai, Mark dan anak istrinya itu bersiap hendak melanjutkan perjalanannya. Namun sebelum Mark menerbangkan pesawatnya itu, dia didatangi oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Tanpa basa-basi, Mark langsung memperlihatkan surat kelegalan pesawatnya itu. Lalu Mark pun terbang melanjutkan perjalanan mudiknya. Karena masih jauh ke tempat tujuan, hari pun mulai gelap dan langit mulai mengeluarkan suara-suara guntur yang membuat mereka jadi tegang. Mark mencoba bersikap tenang dan berusaha meyakinkan anak-anak juga istrinya bahwa keadaan seperti itu sudah biasa jika sedang berada di dalam pesawat yang sedang terbang. Namun tiba-tiba sayap pesawat Mark terkena sambaran petir yang jelas saja membuat mereka panik. Di keesokan paginya, Mark terbangun dari pingsannya dengan wajah penuh luka dan kaki yang sudah diperban. Mark mencoba bangun dari tidurnya, namun dia merasakan sakit yang begitu dahsyat dari kaki yang diperbannya itu. Mark mencoba melihat-lihat keluar lewat jendela. Tiba-tiba seorang nenek bernama Elios datang dan menyuruhnya untuk beristirahat. Namun Mark yang masih kebingungan, dia menanyakan keluarga kecilnya, tapi nenek itu malah memanggil suaminya bernama Earl untuk mencoba menenangkan Mark karena Earl yang sudah tua. Lalu Earl, aduh susah nyebutnya ya, kita panggil saja kakek. Lalu si kakek memanggil seseorang yang berbadan besar dan tidak banyak bicara. Dia bahkan hanya mematuhi perintah dari Elios. Pria berbadan besar itu bernama Louis.
Dengan kasarnya Louis memindahkan Mark kembali ke tempat tidurnya. Jelas Mark langsung merasa ketakutan dan panik. Lalu Elios meniupkan sesuatu dari botol yang dia bawa, yang ia sebut dengan hodo. Anehnya Mark pun langsung tak sadarkan diri. Lalu kita diperlihatkan Elios yang sedang membuat sesuatu dari tanah dengan campuran darah hewan. Ternyata Elios membuat boneka yang mereka panggil Bogiti. Dan boneka Bogiti itu ditujukan untuk Mark. Ternyata Elios adalah seorang penyihir yang bisa mengontrol manusia lewat boneka yang ia buat, seperti santet. Elios meletakkan Bogiti Mark di jendela dengan tujuan untuk mengawasi Mark. Juga Elios menabur garam di jendela itu dengan tujuan agar tidak ada iblis yang masuk dan Mark juga tidak bisa kabur. Namun Mark yang tidak percaya dengan semua omong kosong itu, dia hanya meminta Elios untuk bisa memanggil ambulans. Sayangnya Elios tidak bisa mengabulkan permintaan Mark tersebut dengan alasan dia tidak punya telepon atau HP untuk memanggil ambulans. Lalu pada saat malam harinya, di saat hujan turun, Mark mencoba berjalan. Anehnya kaki yang diperban itu jika diinjakan, Mark merasa sangat kesakitan. Walaupun begitu, Mark merasa ada yang aneh dengan Elios. Dengan kaki yang pincang satu, Mark mencoba keluar dari kamarnya itu. Lewat jendela atap genteng rumahnya, Mark melihat Elios yang bisa menyembuhkan orang dengan sihir lewat bogitinya. Elios bisa menyembuhkan orang yang tadinya tidak bisa bicara. Dengan bogiti yang diberi lidah kucing dan sedikit mantra darinya, orang itu langsung bisa bicara. Begitupun kakek yang tidak bisa melihat, dengan diberi mata kambing dia bisa melihat. Sayang, Mark harus ketahuan karena penglihatan si kakek itu. Elios yang curiga bahwa Mark melarikan diri pun, dia langsung pergi ke kamar Mark. Begitupun dengan Mark, dia pun kembali ke kamarnya karena takut dengan Elios. Untungnya Mark tepat duluan tiba di kamarnya sebelum Elios. Lalu di esok paginya, Mark yang baru bangun dari tidurnya itu, dia melihat semangkuk makanan yang sudah disiapkan oleh Elios. Karena sedang lapar, Mark langsung memakannya dengan lahap. Bahkan ketika Elios mendatanginya, dia meminta tambah pada Elios. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Mark menghabiskan makanan yang diberikan Elios. Dan ketika Elios pergi dari kamarnya itu, ketika Mark mau membuang tulang-tulang sisa dari makanannya, Mark merasa ada yang aneh dengan susunan tulang itu. Lalu Mark mencoba menyusun tulang-tulang itu. Benar saja, ternyata sup yang barusan Mark makan adalah sup dari tangan manusia, di mana Mark sudah tidak asing lagi dengan bentuk tulang tangan yang jari tengahnya bengkok tersebut. Karena shock dengan kejadian itu, akhirnya Mark memutuskan untuk mencari keluarganya dan kabur dari rumah Elios tersebut. Sayang, Elios yang melihat kamar Mark sudah kosong, dia langsung memanggil Louis untuk menangkap dan membawa Mark kembali. Sedangkan Mark yang sudah tiba di mana pesawatnya jatuh, dia tidak menemukan mayat istri atau kedua anaknya, yang artinya bahwa istri dan anaknya itu kemungkinan besar mereka masih hidup. Di tengah pencariannya itu, lalu tiba-tiba di pagi harinya, Mark sudah terbangun dan berada di kamar Elios. Dia melihat ke jendela kamar itu di mana Elios dan si kakek mereka membicarakan tentang malam berdarah. Mark yang aneh dengan kakinya yang masih diperban itu karena sakitnya yang tak kunjung sembuh. Dia penasaran dan membuka luka di kakinya itu. Tak disangka, ternyata luka di kakinya itu bukan sembarang luka, melainkan tertancap paku yang begitu besar dan panjang. Rupanya paku itu sengaja ditanam oleh Elios di kaki Mark, agar Mark tidak bisa kabur kemana-mana. Dengan rasa sakit yang luar biasa itu, Mark berusaha mencoba mencabut paku yang ditanam di kakinya itu, disertai darah dan nanah yang mengalir deras. Akhirnya Mark bisa mengeluarkan paku itu dari kakinya.
Lalu dia keluar dari ruangan kamar itu untuk mencari Fiora dan anak-anaknya. Namun Mark melihat 3 kuburan di halaman rumah Elios. Dia pergi ke halaman itu dan menggali satu persatu kuburan yang ada di halaman Elios itu. Mark merasa lega karena ternyata kuburan itu bukan kuburan yang Mark sangka, tapi hanya beberapa hewan yang diambil beberapa organ tubuhnya oleh Elios untuk mengobati orang-orang dengan sihirnya. Mark lanjut mencari keluarganya itu hingga dia masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Di sana Mark menemukan beberapa mayat yang sudah membusuk dan beberapa boneka bogitinya yang tentunya mayat itu dikendalikan oleh Elios lewat bogitinya masing-masing. Dan juga Mark menemukan buku sihir Elios. Di sini Mark menyadari bahwa dirinya akan ditumbalkan dengan disantet lewat boneka bogitinya yang Elios buat. Kini yang awalnya tidak percaya akan hal-hal semacam itu, akhirnya Mark bisa percaya dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lalu dia membawa beberapa hodo yang tersedia di sana, juga membawa beberapa peralatan untuk membuat boneka bogiti. Setelah itu Mark kembali ke kamarnya. Namun ketika di ruangan rumahnya itu, Mark mendengar suara deringan ponselnya, dan benar saja dia menemukan ponselnya. Sayang, ketika dia menemukan ponselnya itu, secara tiba-tiba Elios dan Earl juga Louis tiba di halaman rumahnya, dan Mark mendengar percakapan mereka bahwa Elios akan mengganti perban di kakinya Mark. Akhirnya Mark yang tahu bahwa dia tidak akan mampu melawan Elios itu. Dia terpaksa memasang paku besar yang sudah ia cabut tadi ke dalam kakinya lagi untuk menghindari kecurigaan Elios pada dirinya. Dan setelah Elios memeriksa dan mengganti perban di kakinya itu, Mark mencoba memanggil panggilan darurat dari HP-nya tersebut. Mark berhasil memanggil bantuan polisi dan akan segera menjemputnya. Selagi dia menunggu kedatangan polisi itu pun, Mark kembali mencabut paku yang tertancap di kakinya itu. Sayang, ketika polisi itu tiba di kediaman Elios, secara bersamaan Elios pun menemui Mark dan mengendalikan Mark dengan bogiti yang dibuatnya tersebut. Elios mencabut lidah bogitinya Mark sehingga Mark tidak dapat berbicara, dan juga Elios mengikatkan tali di boneka bogiti itu sehingga Mark ikut seakan-akan terikat. Akhirnya ketika Elios menemui polisi yang datang itu, Mark mencoba kabur dan membawa boneka bogitinya sehingga Mark bertemu dengan polisi itu di tengah jalan. What the hell? You gonna tell me what to do? Namun ternyata alih-alih diselamatkan, ternyata polisi itu pun merupakan salah satu pengikut dari Elios. Hingga akhirnya Mark kembali diantarkan ke Elios dan langsung dibawa ke tempat pengeksekusian bulan berdarah yang tepatnya akan dilakukan malam ini. Mark melihat anak dan istrinya yang sudah dalam keadaan tak sadar dan sedang dikendalikan oleh Elios. Dan tiba-tiba Mark ditiupkan hodo yang membuatnya pingsan. Lalu ketika hati Mark akan diambil oleh Elios untuk menggantikan hati Earl, suaminya itu, tiba-tiba Mark bangun dan seketika Earl yang berada di dekatnya Mark, dia menjadi korban dari tusukan senjata tajam dari Mark. Right hand, your chest! Ternyata ketika Mark sedang berada di bawah ruang bawah tanah, selain membuat dan mengambil hodo, Mark juga menukarkan hodo yang berisi penyembuhan dengan hodo yang berisi santet. Jadi hodo yang barusan ditiupkan ke Mark bukannya membuat Mark pingsan, melainkan Mark dibuatnya sembuh oleh hodo itu. Seketika orang-orang yang hadir di ruangan tersebut pada lari ketakutan, sedangkan Mark langsung meniupkan hodo yang dia bawa pada istri dan anak-anaknya untuk menyadarkan mereka dari sihir Elios. Setelah mereka sadar, Mark merencanakan sesuatu. Ternyata dia mengincar Sheriff dan akan mengambil mobilnya. Setelah itu Mark kembali datang ke tempatnya Elios dan menyimpan sesuatu di suatu wadah dan ditambahkan air ke dalamnya. Lalu Elios dan Louis datang. Elios memerintahkan Louis untuk membunuh Mark. Namun ternyata Louis malah muntah air dari mulutnya. Ternyata yang disimpan dan direndam air oleh Mark tadi merupakan bogitinya Louis.
Dan ketika Helios mau melukai Mark, dengan mudahnya Mark hanya cukup meniupkan Hodo, dan Mark juga membuat bogitinya Helios itu sendiri, sehingga Mark bisa menghabisi Helios lewat bogiti yang dia buatnya sendiri. Helios dibakar hidup-hidup, sedangkan para pengikutnya Helios, mereka tidak bisa melawan Mark karena mereka takut bogiti mereka kini ada dalam genggaman Mark, yang artinya mudah saja untuk Mark untuk menghabisi mereka dengan cara membakar bogiti itu. Dan film pun tamat. Nah, itulah sahabat rangkuman alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Pesan dari film ini, selalu waspada dan berhati-hatilah saat bermudik. Saya si Cos undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.